Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan menyelami misteri terbesar dalam sejarah kehidupan. Bagaimana manusia berevolusi dari makhluk mirip kera menjadi penguasa planet? Dari teori Charles Darwin hingga fosil manusia purba yang mengguncang dunia, kita akan ungkap rahasia evolusi yang mengubah cara kita memandang diri sendiri. Apakah kita benar-benar keturunan kera, atau ada cerita lain di balik asal-usul kita? Jangan lupa tekan tombol subscribe di No Hub News agar tak ketinggalan petualangan sains ini. Mari kita mulai eksplorasi. Pada abad ke-19, dunia sains diguncang oleh ide radikal. Semua makhluk hidup berevolusi dari nenek moyang yang sama. Tokoh di balik ide ini adalah Charles Darwin, naturalis Inggris yang menerbitkan On the Origin of Species pada 1859. Teorinya, seleksi alam menjelaskan bahwa spesies berubah seiring waktu melalui survival of the fittest individu dengan sifat terbaik bertahan dan mewariskan sifat itu ke keturunannya. Darwin terinspirasi oleh perjalanannya dengan kapal HMS Beagle, terutama di Kepulauan Galapagos. Ia mengamati burung finch dengan paruh berbeda di setiap pulau, menyesuaikan diri dengan makanan lokal. Ini membawanya pada ide bahwa spesies bukan tetap, melainkan beradaptasi dengan lingkungan. Meski awalnya ragu, Darwin akhirnya menyimpulkan bahwa manusia juga berevolusi, mungkin dari leluhur mirip kera. Namun Darwin bukan satu-satunya. Alfred Russel Wallace, naturalis lain, secara independen mengembangkan teori serupa pada 1858, mendorong Darwin mempublikasikan karyanya. Keduanya sepakat bahwa evolusi didorong oleh seleksi alam dan variasi genetik, meski tanpa pengetahuan tentang DNA yang baru dipahami pada abad ke-20. Teori evolusi awalnya kontroversial, ditentang oleh kalangan agama yang mempercayai penciptaan ilahi. Namun, bukti fosil, anatomi, dan biologi modern akhirnya membuktikan bahwa evolusi adalah fakta ilmiah, meski mekanismenya terus diperdebatkan. Fakta menarik, Darwin awalnya belajar teologi sebelum jadi naturalis. Istilah survival of the fittest diciptakan Herbert Spencer, bukan Darwin. Buku Darwin terjual 1.250 eksemplar dalam sehari, fenomena pada zamannya. Seleksi alam adalah inti teori Darwin. Ini bukan pilihan sadar, melainkan proses alami di mana individu dengan sifat yang mendukung kelangsungan hidup dan reproduksi lebih mungkin mewariskan gen mereka. Misalnya, jerapah dengan leher panjang bisa makan daun tinggi, bertahan lebih lama, dan punya lebih banyak anak, sehingga gen leher panjang menyebar. Ada 3 prinsip utama seleksi alam. Variasi, individu dalam spesies punya perbedaan genetik, seperti tinggi badan atau warna bulu. Pewarisan, sifat tertentu diwariskan dari orang tua ke anak melalui gen. Seleksi, lingkungan memilih sifat yang menguntungkan, seperti ketahanan terhadap penyakit, atau kemampuan lari cepat. Selain seleksi alam, Darwin juga mengenali seleksi seksual, di mana sifat tertentu, misalnya bulu merak jantan, dipilih karena menarik pasangan, meski tidak selalu membantu kelangsungan hidup. Kombinasi seleksi alam dan seksual membentuk keragaman spesies, termasuk manusia. Bukti seleksi alam terlihat di mana-mana. Ngengat lada di Inggris, yang berubah dari terang ke gelap selama revolusi industri untuk kamuflase di pohon berjelaga, adalah contoh klasik. Antibiotik modern juga menunjukkan evolusi cepat. Bakteri resisten bertahan, membuktikan teori Darwin dalam skala mikro. Fakta menarik. Seleksi alam bisa ubah spesies dalam beberapa generasi, seperti ikan yang mengecil di danau miskin makanan. Darwin pelajari merpati peliharaan untuk pahami variasi genetik. Manusia modern masih berevolusi, misalnya kemampuan orang Tibet hidup di dataran tinggi. Teori evolusi Darwin menyentuh puncak kontroversi ketika diterapkan pada manusia. Dalam The Descent of Man, 1871, ia menyatakan bahwa manusia dan kera besar, simpanse, gorila, punya nenek moyang sama. Ini didukung fosil manusia purba, yang mulai ditemukan pada abad ke-19 dan terus mengungkap asal-usul kita hingga kini. Berikut adalah garis besar evolusi manusia berdasarkan fosil. Sahelanthropus cadensis, 7 juta tahun lalu. Fosil tertua yang mungkin hominin, ditemukan di Chet.
Tengkoraknya menunjukkan postur tegak parsial, meski wajah mirip kera. Australopithecus afarensis, 3,9 hingga 2,9 juta tahun lalu. Terkenal karena Lucy, fosil dari Ethiopia. Mereka berjalan tegak, tapi otak kecil dan lengan panjang seperti kera. Homo habilis, 2,4 hingga 1,4 juta tahun lalu. Manusia tukang, pembuat alat batu pertama. Ditemukan di Afrika Timur, mereka punya otak lebih besar, 600 cc. Homo erectus, 1,9 juta hingga 600.000 tahun lalu. Menyebar dari Afrika ke Asia dan Eropa, menggunakan api dan alat canggih. Fosil Java Man dari Indonesia adalah contohnya. Homo neanderthalensis, 400.000 hingga 40.000 tahun lalu. Hidup di Eropa dan Asia Barat, punya otak sebesar manusia modern, dan membuat seni serta alat kompleks. Homo sapiens, 300.000 tahun lalu sekarang. Spesies kita berasal dari Afrika dengan otak 1.350 silasen bahasa dan budaya kompleks. Fosil-fosil ini menunjukkan evolusi bertahap dari postur tegak, otak membesar, hingga kemampuan budaya. Indonesia, dengan fosil Homo erectus di Sangiran dan Homo floresiensis di Flores, adalah pusat penting penelitian evolusi manusia. Fakta menarik. Lucy, A. afarensis, dinamai dari lagu Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. Homo erectus di Jawa mungkin hidup hingga 100.000 tahun lalu, jauh setelah di tempat lain. Neandertal punya gen yang memengaruhi kulit dan rambut manusia modern Eropa. Sementara Darwin meletakkan dasar evolusi, pertanyaan besar tetap, bagaimana Homo sapiens modern muncul? Ada dua teori utama. Teori out of Africa, penggantian. Homo sapiens berevolusi di Afrika sekitar 300.000 tahun lalu bermigrasi ke seluruh dunia mulai 70.000 tahun lalu, menggantikan spesies lain seperti Neandertal dan Homo erectus tanpa banyak perkawinan silang. Bukti genetik, seperti DNA mitokondrial Eve dari Afrika, mendukung teori ini. Fosil Homo sapiens tertua, seperti dari Jebel Irhoud, Maroko, 311.000 tahun, juga berasal dari Afrika. Teori multiregional. Homo sapiens berevolusi secara simultan di berbagai wilayah, Afrika, Asia, Eropa, dari populasi Homo erectus lokal, dengan aliran gen melalui perkawinan silang. Teori ini menjelaskan ciri fisik regional, seperti tulang pipi lebar pada orang Asia Timur, tapi kurang didukung genetik dibandingkan out of Africa. Penelitian modern, terutama sequencing DNA kuno, mendukung out of Africa dengan sedikit perkawinan silang. Misalnya, manusia modern non-Afrika punya 1-2% DNA Neandertal, menunjukkan hibridisasi terbatas di Eropa dan Asia. Indonesia juga punya bukti hibridisasi. Homo floresiensis mungkin keturunan Homo erectus, dan manusia modern di Papua punya jejak DNA Denisovan, kerabat Neandertal. Fakta menarik, mitokondrial Eve hidup 150.000 hingga 200.000 tahun lalu, nenek moyang semua manusia modern. Denisovan hanya dikenal dari fosil gigi dan tulang di Siberia, tapi DNA-nya ada di Pasifik. Migrasi Homo sapiens ke Australia terjadi 65.000 tahun lalu, salah satu yang tercepat. Fosil manusia purba adalah kunci memahami evolusi. Situs seperti Olduvai Gorge, Tanzania, Zhoukoudian, Tiongkok, dan Sangiran, Indonesia, menyediakan ratusan fosil, dari tengkorak hingga alat batu. Indonesia sangat penting. Sangiran, situs warisan dunia UNESCO. Temukan fosil Homo erectus berusia 1,7 juta tahun, termasuk Java Man. Liang Bua, Flores. Rumah Homo floresiensis, hobbit kerdil yang hidup hingga 50.000 tahun lalu. Trinil. Lokasi penemuan Homo erectus pertama oleh Eugene Dubois pada 1891. Teknologi modern memperkaya penelitian. Pemindaian CT, mengungkap struktur otak dan cedera pada fosil. Analisis DNA kuno, menunjukkan hubungan genetik antara spesies seperti Neandertal dan Homo sapiens. Pemetaan lidar, menemukan situs baru di hutan tropis seperti di Flores. Datasi karbon dan uranium, menentukan usia fosil hingga ratusan ribu tahun. Penemuan terbaru, seperti Homo luzonensis di Filipina, 67.000 tahun, dan fosil Homo sapiens di Maroko, 315.000 tahun,
terus memperluas pohon keluarga manusia. Ini membuktikan bahwa evolusi manusia bukan garis lurus, melainkan semak bercabang dengan banyak spesies yang hidup bersamaan. Fakta menarik, fosil Homo erectus di Sangiran menunjukkan mereka makan ikan dan kerang. Alat batu Homo habilis mirip pisau sederhana, tapi sangat efektif. DNA kuno Neandertal diekstrak dari tulang berusia 120.000 tahun. Meski diterima luas, teori evolusi menghadapi tantangan. Pada abad ke-19, kalangan agama menolak gagasan manusia dari kera, menyebutnya bertentangan dengan kitab suci. Hingga kini beberapa kelompok kreasionis menentang evolusi, meski bukti ilmiah, fosil, genetik, embriologi sangat kuat. Di kalangan sains, perdebatan lebih teknis. Kecepatan evolusi. Apakah manusia berevolusi secara bertahap, gradualisme, atau melalui lompatan cepat, punctuated equilibrium? Faktor non-genetik, kultur, seperti penggunaan api, mungkin mempercepat evolusi manusia. Missing link. Meski banyak fosil ditemukan, transisi antar spesies, seperti dari Australopithecus ke Homo, masih kabur. Evolusi juga punya dampak sosial. Teori Darwin pernah disalahgunakan untuk rasisme dan eugenika pada abad ke-20, meski Darwin sendiri menentang perbudakan. Ini mengingatkan kita untuk gunakan sains secara etis, menghormati keragaman manusia. Fakta menarik. Sidang Scopes 1925 di IES memicu debat evolusi versus kreasionisme di sekolah. Fosil missing link seperti Ardipithecus ramidus, 4,4 juta tahun, isi celah evolusi. Genetika modern tunjukkan semua manusia 99% identik secara DNA. Evolusi manusia belum berhenti. Seleksi alam masih bekerja. Adaptasi regional. Orang Inuit punya gen untuk tahan dingin, sementara orang Afrika Barat punya resistensi malaria. Evolusi kultural, pertanian dan domestikasi hewan ubah gen kita, seperti kemampuan orang Eropa dewasa mencerna laktosa. Teknologi. Obat dan vaksin kurangi seleksi alam, tapi pilih gaya hidup baru, seperti ketahanan terhadap polusi. Masa depan evolusi manusia menarik. Teknologi seperti CRISPR bisa memungkinkan edit gen, menimbulkan pertanyaan etis. Apakah kita akan mendesain manusia? Perubahan iklim juga bisa dorong adaptasi baru, seperti ketahanan terhadap panas ekstrem. Indonesia, dengan fosil dan keragaman genetiknya, tetap jadi kunci memahami evolusi masa lalu dan masa depan. Fakta menarik. Orang Papua punya gen Denisofan yang bantu hidup di dataran tinggi. Manusia modern punya rahang kecil karena makanan lunak dari pertanian. Edit gen CRISPR sudah coba pada embrio manusia, meski kontroversial. Teori evolusi, dari Darwin hingga penemuan DNA, mengubah cara kita memahami kehidupan. Ini menunjukkan bahwa semua makhluk terhubung, dari bakteri hingga manusia, dalam pohon kehidupan yang luas. Fosil manusia purba, seperti di Indonesia, adalah bukti nyata perjalanan panjang kita dari savana Afrika ke kota-kota modern. Evolusi juga mengajarkan kerendahan hati. Kita hanyalah salah satu cabang dari jutaan spesies, dan kelangsungan kita bergantung pada keseimbangan dengan alam. Di era krisis iklim dan kepunahan massal, pelajaran dari evolusi, adaptasi, keragaman, ketahanan adalah panduan untuk masa depan. Penelitian evolusi terus berlanjut. Misi arkeologi di Afrika dan Asia Tenggara, teknologi DNA kuno, dan simulasi komputer akan ungkap lebih banyak rahasia. Kita mungkin temukan spesies hominin baru, atau pahami bagaimana otak manusia jadi begitu kompleks. Yang pasti, evolusi adalah cerita yang belum selesai, dan kita adalah bagian darinya. Fakta menarik. Pohon kehidupan Darwin digambar dalam sketsa sederhana pada 1837. Indonesia rencanakan pusat penelitian evolusi manusia di Sangiran pada 2026. Simulasi komputer kini bisa prediksi evolusi spesies dalam ribuan tahun. Itu tadi No Hub News dengan kisah epik evolusi manusia dari teori Darwin hingga fosil purba yang ungkap asal-usul kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe di No Hub News agar tak ketinggalan petualangan sains ini. Mari kita mulai eksplorasi. Sampai jumpa di update berikutnya. Tetap penasaran, tetap eksplorasi.